Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa masih berkaitan dengan rilis kinerja kuartal ketiga maksud kami di tahun 2024. Di mana pemirsa PT Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB berhasil mencatatkan kinerja positif di kuartal ketiga 2024. Di mana perseroan berhasil mencatatkan laba di 4,45 juta dolar Amerika dari sebelumnya masih mencatatkan rugi di kuartal ketiga 2023. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB berhasil membukukan laba bersih sebesar 4,45 juta dolar Amerika hingga akhir kuartal 3 2024. Raihan tersebut berbalik arah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih mencatatkan rugi di 13,40 juta dolar Amerika. Raihan laba tersebut tak lepas dari total penjualan perseroan yang juga melesat 86,79% secara tahunan menjadi 173,8 juta dolar Amerika dari sebelumnya di 93,08 juta dolar Amerika di kuartal 3 2023. Secara terperinci, penjualan tersebut dikontribusi penjualan emas ke Metallurg Technology Singapura Pty Ltd sebesar 150 juta dolar Amerika tumbuh 81,29% year on year. Sekaligus menjadi kontributor terbesar, kemudian penjualan kepada PT Andeka Tambang Tbk atau ANTM tercatat naik menjadi 15,82 juta dolar Amerika dari sebelumnya 6,17 juta dolar Amerika. Dan Transmine Far East Ltd masing-masing di 7,41 juta dolar Amerika dan 612,4 ribu dolar Amerika. Naiknya penjualan PSAB juga turut membuat beban pokok penjualan membengkak 72,88% ke 75,66 juta dolar Amerika dari sebelumnya 43,67 juta dolar Amerika. Sehingga laba kotor tersisa di 98,20 juta dolar Amerika. Di sisi lain, total aset hingga akhir September 2024 tercatat sebesar 878,5 juta dolar Amerika. Posisi ini naik dibandingkan posisi akhir Desember 2023 yang tercatat di 858,5 juta dolar Amerika. Jumlah liabilitas dan ekuitas masing-masing tercatat di 482,6 juta dolar Amerika dan 395,8 juta dolar Amerika Serikat. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan 395. Raihan kinerja ini tampaknya direspon positif oleh para pelaku pasar di mana tekanan dalam indeks harga saham gabungan PSAB masih menguat melaju kencang meskipun di jelang penutupan sesi kedua hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Langsung saja kita akan coba lihat di grafis yang pertama pergerakan PSAB di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 306 pemirsa. Posisi ini menguat jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di level Rp304 per sahamnya. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, saham PSAB sempat bergerak di zona merah di level 302, intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Tidak berlangsung lama pemirsa, saham dari PSAB berbalik menguat melaju kencang ke level Rp324 per saham, level intraday tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini. Lagi-lagi penguatan lebih ke arah terbatas memasuki perdagangan di sesi kedua, saham PSAB bergerak di 320 dan 314 meskipun masih bergerak di zona hijau. Level posisi saat ini di beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas di mana PSAB bergerak di level 308 hanya menguat di 1,32%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham PSAB dalam beberapa bulan terakhir, di mana PSAB sempat menyentuh di atas level 400-an. Setelah menyentuh ke level ini, penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa dan lebih cenderung banyak bergerak di level 300-an, terutama di perdagangan Oktober dan November. Di 13 Juni, saham PSAB masih diperdagangkan di level 138, 11 Juli menguat ke 190-an, Agustus dan September ini sudah menembus resistennya di atas level 200, bahkan di 11 September di 294. Puncaknya, saham PSAB menguat di 21 Oktober dan menembus di level 400-an pemirsa. Namun lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Saham PSAB lebih cenderung tertekan ke arah level 300-an. Intraday terendah hari ini sempat ke 302, namun berbalik menguat ke 312 hingga ke 308 posisi saat ini.
Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya sudah berada di 96,09 kali. PSR-nya di 2,41 kali, sementara PBV-nya belum sampai berada di atas 2 kali, tepatnya di 1,90 kali, dan PCFR-nya di 6,63 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang perdagangan hari ini, di mana lagi-lagi negara saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam.